Sumpah Palapa adalah satu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada tahun 1334 setelah menaklukkan Kuta dan Sadeng, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi di masa kepemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Pada saat pengangkatan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang tertulis dalam kitab Pangangkatan Sastra Jawa Pertengahan pada abad ke-13 sampai 14 yang belum diketahui siapa pengarangnya, yang berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah gurun ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa, yang artinya setelah tunduk Nusantara aku akan beristirahat, setelah tunduk gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat. Dalam jangka waktu 21 tahun, Mahapati Gajah Mada bersama pasukan Bayangkaranya berhasil menyatukan Nusantara. Tekad kuat Gajah Mada ini tak lepas dari peran Aditya Warman dan Laksamana Nala, perwira Angkatan Laut Majapahit. Pada masa inilah Majapahit mampu mengembangkan senjata api pertama di Nusantara, yaitu centang dengan kapal-kapal jung yang sangat besar. Makna dari Sumpah Palapa yaitu pantang berkenikmatan atau bersenang-senang sampai berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Yang kedua yaitu sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I dan dihadiri oleh organisasi pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamitinbon, Jong Celebes, Sekarukun Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu 27 Oktober 1924. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB Lapangan Banteng. Uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada hari Minggu 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Gedung Os Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmedi Mangunsankoro, yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Rapat ketiga yaitu pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesians Klabis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Isi Sumpah Pemuda berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Yang ketiga yaitu Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Pada waktu itu, diceritakan sekitar 7 pemuda yang hidup di suatu masa keberadaan raja yang sangat terkenal akan kekejamannya, bahkan membuat semua rakyat tersiksa. Seorang raja yang memerintah pada masa Ashabul Kahfi dikenal dengan nama Dicanius, yakni seorang penyembah berhala. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, yakni sebagai suri tauladan serta bukti bahwa keajaiban besar bisa terjadi kepada orang yang beriman. Arti dari surah Al-Kahfi adalah gua, dan dalam Al-Quran terdapat surah Al-Kahfi yakni surat yang ke-18. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ita'awal fityatu ilal kahfi faqala Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadan." Yang artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.